Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin dan melindungi kami sampai saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami kembali mau baca dan renungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, Roh Kudus membuka hati kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Beri kami iman untuk menerima firman ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan merenungkan tentang mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu merubah air menjadi anggur. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12 saya akan bacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Alkitab mengatakan ini adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berarti sebelumnya Tuhan Yesus tidak pernah melakukan mujizat ini. Ini berarti selama 30 tahun Tuhan Yesus tinggal bersama Maria, Yusuf, dan saudara-saudaranya di Nazaret. Yesus tidak pernah melakukan mujizat apapun. Yang kedua, Tuhan Yesus melakukan mujizat ini di pesta perkawinan di kota kecil yang bernama Kana di provinsi Galilea. Kota Kana berjarak belasan kilometer dari Nazaret, kampung halamannya Tuhan Yesus. Maria atau ibu Tuhan Yesus ada di pesta itu. Dan Yesus dan murid-muridnya juga diundang di dalam pesta itu. Saudara sekalian, pada waktu itu murid Tuhan Yesus itu hanya ada 5 orang. Itu berarti pengantin ada hubungan famili dengan Yusuf atau Maria. Setidak-tidaknya mereka mengenal dekat dengan keluarga Tuhan Yesus. Sehingga Yesus diundang di pesta perkawinan tersebut. Pesta perkawinan pada zaman itu berlangsung berapa hari. Tidak seperti kita sekarang hanya 1 hari saja
bahkan hanya berapa jam saja. Tapi di Palestina pada waktu itu berapa hari, bahkan sampai 7 hari. Pada waktu pesta perkawinan ini sedang berlangsung, air anggur yang disediakan telah habis. Maria, ibunda Tuhan Yesus yang membantu pesta itu, memberitahukan hal tersebut kepada Yesus. Sebelumnya Tuhan Yesus tidak pernah melakukan mujizat. Maka Maria tentu tidak mengharapkan Yesus melakukan mujizat. Tetapi Maria mengharapkan Yesus mau membantu mencari jalan bagaimana menyelesaikan masalah yang sulit ini. Rupanya Tuhan Yesus sebelumnya suka membantu orang mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Tetapi bukan dengan melakukan mujizat. Saudara sekalian, jawaban Tuhan Yesus kepada Maria adalah ibu, dalam bahasa aslinya adalah perempuan. Waktuku belum tiba. Jadi Tuhan Yesus tidak segera melakukan mujizat ini. Namun kemudian Yesus menyuruh pelayan-pelayan mengisi tempayan-tempayan yang ada di depan rumah. Di situ dikatakan ada 6 tempayan di depan rumah pengantin itu. Tempayan tersebut adalah untuk mengisi air sebagai sarana cuci tangan dan kaki bagi tamu yang datang di pesta perkawinan menurut adat orang Yahudi. Satu tempayan diperkirakan dapat menampung 100 liter air. Sesudah pelayan-pelayan itu selesai mengisi tempayan itu dengan air, lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Cedoklah dan bawalah kepada kepala perjamuan pesta." Pada waktu itulah mujizat terjadi. Air biasa dari sumur berubah menjadi air anggur yang manis. Bahkan kualitas anggur tersebut lebih baik dari anggur yang disajikan sebelumnya. Saudara sekalian, dari peristiwa mujizat air berubah menjadi anggur ini memberi kita pelajaran yang indah dan penting. Antara lain adalah yang pertama, Alkitab dengan jelas mengatakan ini adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berarti sebelumnya Tuhan Yesus tidak pernah melakukan mujizat. Jadi jika ada cerita-cerita tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum ini, itu berarti itu hanya cerita. Tapi Alkitab mengatakan mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah merubah air menjadi anggur di kota Kana. Yang kedua, Tuhan Yesus menghadiri pesta perkawinan di kota atau desa Kana ini. Berarti Tuhan Yesus menghargai dan menghormati perkawinan atau pernikahan. Pernikahan adalah ditetapkan oleh Allah sendiri. Karena Allah ketika mencipta manusia adalah laki-laki, yaitu si Adam. Kemudian Tuhan Allah mencipta perempuan yang namanya Hawa. Dan Allah menyatukan mereka sebagai suami dan istri. Ini berarti perkawinan adalah suatu hal yang suci, yang sakral, yang ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu kita harus menghormati pernikahan. Dan Alkitab mengatakan Allah benci kepada perceraian dan perzinahan. Yang ketiga, mujizat air berubah menjadi anggur ini terjadi ketika pelayan-pelayan pesta itu taat kepada perintah Tuhan Yesus. Mereka tidak membantah atau ragu-ragu melakukan perintah Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus menyuruh mereka mengisi tempayan itu dengan air sumur, mereka melakukan. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka mencedok air di tempayan itu dan membawanya kepada kepala pesta. Mereka melakukan dan pada waktu itulah mujizat terjadi. Air biasa menjadi anggur yang manis.
Saudara sekalian, percaya dan taat adalah kunci supaya mujizat dapat terjadi. Kalau kita ingin mengalami mujizat di dalam kehidupan kita, maka iman dan taat kepada Tuhan itulah kunci yang akan membawa mujizat. Tanpa iman dan taat, tidak mungkin mujizat itu terjadi. Yang keempat, Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana ini tidak berarti Tuhan Yesus menyetujui atau memperbolehkan kita minum anggur sampai kita mabok. Air anggur dalam bahasa asli, yaitu bahasa Yunani, adalah oinor. Kata oinor ini ada dua arti, yaitu air anggur yang sudah difermentasi, yang beralkohol, yang dapat membuat orang jadi mabok. Arti yang kedua adalah air anggur yang tidak difermentasi, jadi seperti sirup yang tidak membuat orang menjadi mabok. Kita harus tahu di Palestina banyak menghasilkan anggur atau anggur mereka kalau panen berlimpah-limpah. Sehingga mereka memeras buah anggur yang manis itu dan memasaknya dan menyimpannya dan sebagai minuman sehari-hari. Jadi di pesta perkawinan sirup air anggur ini dihidangkan dengan dicampur dengan air sebagai minuman pesta. Hukum Taurat melarang orang Yahudi itu mabok dalam pesta. Jadi air anggur yang diciptakan Tuhan Yesus ini di pesta perkawinan di Kana ini adalah air anggur yang tidak difermentasi sehingga tidak memabokkan. Bayangkan kalau di perkawinan itu orang mabok-mabok, apalagi pestanya sampai 7 hari. Bagaimana keadaan pesta itu? Oleh sebab itu, saudara sekalian, anggur yang Tuhan ciptakan untuk pesta perkawinan di Kana ini bukanlah anggur yang bisa memabokkan. Yang kelima, Tuhan Yesus menunjukkan kepada Maria, sekalipun Maria adalah ibu jasmani Tuhan Yesus, tetapi Maria tidak mempunyai otoritas untuk memerintah Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Itulah sebabnya ketika Maria memberitahukan kepada Yesus bahwa keluarga mempelai kehabisan air anggur, Yesus tidak langsung melakukan permohonan Maria, tetapi mengatakan kepadanya, waktuku belum tiba. Nah, saudara sekalian, mungkin sebelumnya Tuhan Yesus selalu taat kepada perintah Maria sebagai ibunya, ya, yang di dalam keluarga. Yesus sebagai anak selalu taat kepada ibunya. Tetapi sekarang saatnya Tuhan Yesus tampil di depan umum sebagai Mesias yang diutus Allah, maka posisinya itu tidak lagi di bawah kuasa atau otoritas Maria itu. Sebab itulah Yesus menyatakan kepada Maria bahwa waktunya belum tiba. Saudara sekalian, inilah yang mengajarkan kepada kita bahwa Maria walaupun dia sebagai ibunda jasmani Tuhan Yesus, tapi dia tidak punya otoritas untuk melakukan suatu perintah kepada Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang mencipta langit dan bumi. Jadi Yesus tidak di bawah kuasanya Maria. Yang keenam, tujuan Tuhan Yesus melakukan mujizat ini ada dua dicatat di dalam Alkitab, yaitu untuk menyatakan kemuliaannya. Selama ini orang-orang mengenal Yesus adalah anak Yusuf dan Maria. Mengenal dia adalah seorang tukang kayu di Nazaret. Tetapi dengan mujizat merubah air biasa menjadi anggur, maka membuktikan dia adalah Allah yang maha kuasa, yang dapat melakukan mujizat. Yang kedua adalah supaya murid-muridnya menjadi percaya kepadanya.
Sebelumnya murid-muridnya mengenal dia adalah domba Allah yang akan menanggung dosa manusia. Mereka mengenal dia adalah seorang Mesias yang diutus oleh Allah untuk menebus dosa manusia. Tetapi mereka tidak percaya, tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Oleh sebab itu, melalui mujizat ini Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus bukanlah seorang nabi yang hebat, tetapi Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dengan demikian, iman murid-muridnya menjadi teguh bahwa Yesus yang mereka percaya adalah Tuhan yang sudah menjadi manusia, adalah Allah yang maha kuasa yang dapat melakukan mujizat. Saudara sekalian, di dalam 4 Injil yang di dalam Alkitab itu mencatat 35 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus secara mendetil. Ya, jadi Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, tidak hanya 35, tetapi yang dicatat dengan mendetil itu hanya 35. Jadi mujizat yang pertama yang dicatat secara mendetil di dalam Alkitab, bahwa Yesus melakukan mujizat yang pertama adalah merubah air biasa menjadi anggur yang manis. Kiranya Tuhan menolong kepada kita melalui mujizat ini, kita mengetahui bahwa Yesus yang kita percaya adalah Allah yang maha kuasa, yang dapat merubah air biasa menjadi anggur yang manis. Kiranya Tuhan menolong kepada kita di dalam kehidupan kita. Mungkin hidup kita juga seperti air biasa yang membosankan, tetapi kalau kita mau menyerahkannya kepada Tuhan, dan Tuhan dapat merubahnya menjadi anggur yang manis. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada waktu Engkau ada di dunia, Engkau telah melakukan banyak mujizat. Dan hari ini kami membaca dan renungkan mujizat yang pertama Engkau lakukan, yaitu merubah air menjadi anggur yang manis. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Manusia tidak mungkin melakukannya. Tetapi karena Engkau adalah Allah, maka Engkau dapat melakukannya. Di dalam kehidupan kami juga, ya Tuhan, mungkin hidup kami seperti tawar air, ya Tuhan, tidak ada manisnya. Tetapi kalau kami datang kepada Engkau, Engkau dapat merubah hidup kami yang tawar ini menjadi anggur yang manis. Terima kasih Tuhan, beri kami iman selalu bersandar kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita supaya kita dapat bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Tuhan menyertai kita. Amin.